Halo rekan-rekan serta ibu atau bapak dosen, perkenalkan saya Putri Pritiandini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bisnis saya, yaitu Brightel Production yang baru terrealisasikan per tanggal 1 Mei 2026 kemarin, di mana bisnis ini telah saya rancang dari akhir tahun 2025. Dan kebetulan pada mata kuliah ini, yaitu Business Opportunity Creation, saya ingin membahas bisnis saya ini, dan kebetulan saya jalankan juga menggunakan prinsip efektuasi. Selanjutnya, apa itu efektuasi? Berdasarkan yang saya pelajari, efektuasi adalah prinsip di mana mengambil keputusan wirausaha itu dengan menghadapi hal-hal yang tidak pasti dan juga menggunakan kemampuan yang ada secara realistis. Nah, ada 3 yang fokuskan, yaitu berpikir dari dalam, dari apa yang saya miliki sebagai entrepreneur, dan aksi yang segera, tidak perlu menunggu hal yang sempurna. Dan untuk masa depan itu kita tidak bisa mengontrol masa depan, tapi kita bisa memprediksi dan menyiapkan strategi untuk menghadapi masa depan. Baik, pertama saya akan membahas refleksi terlebih dahulu ya sebagai seorang entrepreneur yang baru terjun. Bagaimana sih cara berpikir saya pada saat saya membangun bisnis ini. Saya bertindak sebenarnya cukup berani nggak berani juga, karena kebetulan bisnis ini juga bukan yang bisnis besar dan menggunakan modal besar. Jadi saya tetap mengambil action walaupun saya belum memiliki peralatan atau gear fotografi yang sempurna dan juga skill yang masih bisa dipelajari. Jadi saya menggunakan modal yang ada dulu. Lalu juga melihat momen-momen yang bisa digunakan menjadi peluang bisnis seperti itu, di mana sekarang banyak orang terjun ke konten sebagai content creator atau suka sekali mengupload konten, tapi mungkin di balik konten itu sendiri mereka tidak punya waktu untuk take kontennya seperti itu. Jadi disinilah Brightel hadir untuk memberikan jasa pembuatan produksi konten. Lalu pasarnya sebenarnya sudah ada, tapi mungkin untuk hal-hal spesifiknya ada beberapa hal yang baru yang ditawarkan oleh Brightel. Contohnya kalau misalnya untuk wedding dan event, itu memang sudah ada pasarnya. Tapi untuk membantu para vendor-vendor spesifik seperti vendor wedding untuk buat konten personal branding untuk bisnisnya, ataupun juga seorang makeup artist juga ingin terjun sebagai content creator, tapi kalau misalnya mereka lagi bekerja, lagi make upin pengantinnya contohnya, mereka nggak punya waktu nih untuk buat konten. Jadi disinilah Brightel hadir untuk memberikan jasanya, jadi untuk membantu pembuatan kontennya seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga cara berpikir efektual dan kausal yang sudah beberapa kali dijelaskan dan dibahas juga bersama-sama di dalam kelas. Di mana cara berpikir efektual dan yang saya jalani adalah yang efektual ya. Mulai dari skill yang ada, mulai dari device yang ada dulu. Saya ada satu device kamera dan satu device HP yang mungkin speknya bukan spek tertinggi di kalangannya, tetapi dengan menggabungkan device yang saya miliki dan skill yang saya miliki, saya sudah bisa menghasilkan kualitas konten yang bagus dan yang saya jadikan sebagai ciri khasnya Brightel. Lalu mulai ambil proyek kecil-kecil dulu untuk bangun portfolio dari rekan terdekat dan juga berusaha untuk membangun relasi, kolaborasi dengan wedding organizer, event organizer, atau mungkin biasanya pada saat terjun langsung, saya bertemu dengan vendor fotografer dan videografer. Di sana saya menjalin relasi dan juga menawarkan paketan-paketan atau harga kolaborasi untuk klien-klien mereka. Dimana di awal saya membangun ini pokoknya fokusnya untuk portfolio. Lalu juga yang berawal dari gratisan nih, belum ada 1 bulan saya sudah bisa mendapatkan klien yang memang berbayar, jadi bukan klien portfolio gratis seperti itu, tetapi memang saya dimulainya adalah dengan memberikan jasa gratis terlebih dahulu, lalu juga membangun reputasi. Nah, biasanya kalau cara berpikir kausal itu seperti apa sih? Di sini saya sudah menjalankan prinsip efektualnya, tetapi saya juga berusaha untuk
mulai berpikir secara kausal karena saya ingin membesarkan Brightel. Jadi saya sudah merencanakan kira-kira di tahun berapa saya akan punya studio dan saya akan istilahnya menyicil untuk mempunyai device dan gear yang lengkap. Lalu juga saya sebenarnya sudah pelan-pelan mulai bikin bisnis plan-nya di bulan ini mau apa aja, apakah ada campaign, marketing, atau atau target-target tertentu, gimana cara saya untuk melebarkan bisnis saya yang awalnya saya berfokus di Bali, tapi syukurnya ini sudah jalan juga. Jadi tim saya sudah ada yang di Jabodetabek juga seperti itu. Dan saya pun juga di tengah pasar yang harga pasarnya sebenarnya sudah rusak kalau untuk wedding content creator itu sebenarnya sudah agak rusak nih pasarnya sekarang karena banyaknya freelance bermunculan. Tetapi saya percaya Brightel itu memiliki kualitas, jadi saya tetap berusaha mempertahankan harga dan tetap menuju brandingnya Brightel, di mana brandingnya adalah mengarah kepada hasil konten yang luxury, yang benar-benar kontennya yang kualitasnya terbaik lah, seperti itu. Lalu selanjutnya, ya jadi Brightel ini adalah content production house. Memang fokusnya adalah cinematic, natural, and real moment, seperti itu. Dan ada 3 fokusnya, yaitu di wedding, di event, dan juga di business content. Oke, ya mohon maaf untuk nama pendirinya. Di sini ada nama saya ya, yaitu Oke, mohon maaf untuk nama pendiri sendiri yaitu saya Putri Priti Andini, dan juga saya dibantu oleh suami saya untuk seperti pemberian modal seperti itu, dan juga sekarang sudah ada beberapa tim. Nah, di mana fokus utamanya seperti yang saya sudah jelaskan ada 3, wedding, event, dan business content. Lalu outputnya ada video YouTube, konten Instagram, TikTok, Reels, seperti itu. Lalu pertama saya akan membahas prinsip yang pertama, bird in hand, di mana bird in hand ini maksudnya fokus pada apa yang sudah dimiliki, yaitu siapa saya, apa yang bisa saya lakukan sih untuk membangun bisnis Brightel ini, dan siapa aja nih yang saya kenal. Saya sendiri merupakan seseorang yang berjiwa kreatif, lalu juga visual, terus memang punya passion juga karena saya adalah seorang berawal dari YouTuber di tahun 2017. Saya memang sudah suka buat konten, dan saya juga ada konten personal branding sendiri, yaitu sebagai beauty influencer. Jadi dari hobi dan skill yang saya punya inilah saya membangun Brightel. Dan juga yang bisa saya lakukan adalah membuat bisnis, dan di awal ini terjun sendiri dulu sebelum ada tim, lalu desain juga saya memiliki skillnya, terus juga dalam mengelola akun sosial media dan juga distribusi konten juga saya sudah terbiasa. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri dulu, hingga akhirnya saya punya beberapa tim content creator dan juga video editor sekarang, dimana ini baru masuk ke bulan kedua ya, yaitu bulan Juni. Belum ada full 2 bulan sebenarnya, tapi saya juga sudah punya beberapa tim. Lalu siapa saja yang saya kenal, yaitu ada rekan-rekan MUA saya, terus juga saya ada rekan fotografer, dan dari situlah saya mulai mengembangkan Brightel. Lalu selanjutnya affordable loss, di mana saya berusaha untuk menghitung risiko dengan bijak jika memang amit-amit tidak berjalan seperti itu ya. Kebetulan untuk modalnya sendiri saya tidak terlalu besar bagi saya, dan kalaupun misalnya amit-amit tidak ada klien sama sekali gitu ya di pikiran saya di awal, saya masih oke lah dengan kerugiannya seperti itu, karena memang dari peralatannya, kameranya, lalu juga laptop, device-device yang lain yang mendukung itu memang saya sudah punya seperti itu, dan modal awalnya juga tidak lebih dari 5 juta. Pokoknya modalnya memang menurut saya masih rendah, dan saya masih bisa. Kalau misalnya itu rugi, saya masih nggak apa-apa seperti itu. Oke, nah strateginya itu juga biar mendapatkan klien memang walaupun dari gratisan terlebih dahulu, tetapi sudah terbukti sebenarnya dari 3 portfolio yang saya kasih gratis ke klien ya, jasa gratis, saya sudah bisa dapat beberapa klien yang mungkin kalau nggak salah lebih dari 5 dalam 1 bulan pertama seperti itu.
itu. Dan juga ada klien bisnis yang tetap, dan sebenarnya jika di total pemasukannya itu sebenarnya sudah beberapa kali lipat daripada modal yang saya keluarkan, walaupun baru berjalan belum sampai 2 bulan. Lalu Lemonade, di mana adanya kejutan-kejutan, pasti ada aja kejutan atau tantangan ketika menjalani bisnis. Dan di sini ada satu quotes, ketika hidup memberikanmu lemon atau kejutan, buatlah lemonade gitu ya. Jadi pasti ada kejutan-kejutan, tapi ya udah dijalanin aja, dibuat jadi entah peluang baru, entah bukan peluang bisnis untuk berikutnya, tapi mungkin peluang campaign atau bagaimana cara memasarkan bisnisnya, seperti itu. Yang awalnya nih saya belum punya portfolio, saya melihat kompetitor bagus-bagus dan weddingnya klien yang luxury seperti itu ya, kelas atas, dan awalnya saya sempat insecure juga gitu ya, mulainya dari mana ya, kayak gitu. Tetapi saya bisa melewati tantangan tersebut. Lalu yang paling mengejutkan adalah harga pasar content creator ini sudah cukup rusak sebenarnya. Ini pun riset saya mandiri melalui Threads, dimana kalau saya kan ibaratnya mendirikan sebuah vendor, tapi freelance WCC ya singkatannya, wedding content creator, event content creator, itu ada yang memberikan harga benar-benar terjun bebas daripada harga pasaran, dan banyak yang melirik ke sana juga. Tetapi karena saya percaya bahwa Brightel memiliki kualitas yang baik dan juga pelayanan yang baik, ramah untuk customer, untuk klien, jadi kami tetap berpegang teguh pada harga yang kami berikan, yang kami tawarkan, seperti itu. Lalu juga banyaknya juga freelance yang sudah memberikan harga murah, tapi device-nya mereka lebih oke. Itu juga sebenarnya agak memberikan tantangan dan sempat agak bikin saya menciut juga, tapi saya percaya pasti tetap bisa, karena tetap saya menjual kualitas dan juga service. Lalu di sini co-creation partnership, saya bekerja sama dengan wedding organizer, event organizer, fotografer, seperti itu, dan berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dan dua arah supaya tetap menguntungkan. Lalu pilot dalam pesawat ya, prinsip terakhir, control versus prediction. Kita adalah pilot di kehidupan kita, dan saya juga adalah pilot di bisnis saya. Jadi di sini saya berfokusnya pada tetap mengontrol kualitas dan deadline-nya, karena ada deadline same day editing, lalu tetap bangun reputasi yang aktif dan juga ekspansi bertahap, dan semuanya sudah berjalan dengan cukup baik dan akan semakin terus ditingkatkan di Brightel. Oke, dan ini adalah worksheet-nya, kesimpulannya dari yang telah saya jelaskan tadi. Dan ini adalah bukti serta bukti tindakan atau dokumentasi juga dari Brightel. Ada hasil video, hasil foto, dan juga ada contoh pengajakan kolaborasi dengan wedding organizer, dan link Instagram Brightel sudah saya cantumkan di sini. Dan inilah referensi pendukung saya membuat materi PowerPoint ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi saya. Terima kasih.